Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lindong menatap wajah wanita yang tersenyum di depannya. Setelah itu, dia melirik ekspresi semua orang di sekitar mereka. Dia tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika berkata, "Terima kasih telah merawat Little Flame," ucap Lindong. "Hah, api kecil," seru Huo Miao yang terkejut. Ekspresi tersenyum aneh terungkap di wajahnya saat dia melihat ke sisi Flame. Dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa pria yang terlihat sangat ganas ini, yang menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya, akan benar-benar memiliki nama panggilan yang lucu, pikir Huo Miao. "Kakak," ucal api kecil tanpa daya. Lindong terkekeh dan berkata, "Kamu bahkan sudah tahu tentang menjaga citramu sendiri sekarang ya, baiklah, ini saudaraku, Lin Yan," ucap Lindong. Huo Miao mengangguk, matanya melihat ke arah api kecil ketika dia berbicara. "Namun, dia tidak membutuhkan aku untuk merawatnya, dan aku tidak memiliki keberanian untuk melakukannya juga," ucap Huo Miao. Lindong bisa mendengar sedikit kebencian dalam suara wanita ini. Dia segera menyeringai sedikit. Sepertinya dia tidak menyukai Little Flame. "Omong kosong apa yang kamu ucapkan di depan kakakku?" Flame kecil mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Huo Miao cemberut. Dia sangat marah dengan sikap Little Flame. Segera, dia mengepalkan giginya dengan keras, berbalik dan pergi. Namun, suara samar diam-diam ditransmisikan ke telinga duo Lindong saat dia berbalik. "Kamu harus hati-hati hari ini," ucap Huo Miao. Tangan Lindong yang memegang secangkir kopi pun bergetar sedikit, saat kedua matanya sedikit menyipit. Tampaknya Huo Miao ini menyadari sesuatu. Mungkinkah Suzong benar-benar akan menindak Little Flame hari ini, pikir Lindong. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dalam mata merah dari api kecil. Namun, dia dengan cepat menekannya. "Wanita itu cukup baik," ucap Lindong sambil meletakkan cangkir kopinya ke bawah, dan tersenyum kepada Little Flame. "Kakak, omong kosong apa yang kamu katakan?" balas Flame kecil yang bingung dengan kata-kata Lindong. Segera setelah itu, dia dengan pahit tersenyum. "Aku tidak punya niat seperti itu terhadapnya, apalagi, kita belum membalas dendam kita. Bagaimana aku bisa punya mood untuk membahas hal-hal seperti itu?" tambah api kecil. "Balas dendam adalah balas dendam. Meskipun kita pasti harus membalas dendam, kita juga harus menikmati hal-hal yang harus kita nikmati." Lindong dengan lembut tersenyum dan berkata. Dia nampak agak menyesal ketika dia melihat Little Flame. Harimau bodoh yang sama sekali tidak tahu apa-apa yang mengikutinya, sebelum mengembangkan pikiran yang baik pada saat itu akhirnya telah tumbuh dewasa, pikir Lindong. "Mari kita bicarakan ini lain kali," jawab Little Flame. Matanya terfokus saat dia menyeringai. "Namun, tampaknya Deep Lightning Mountain ini ditakdirkan dalam kekacauan hari ini," ucap api kecil. Lindong mengangguk dengan lembut. Sepertinya Suzong tidak bisa menahan lagi. Dengan berjalannya waktu, aula besar yang luas telah tumbuh semakin hidup. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki tempat ini, adalah para pemimpin dari berbagai faksi terkemuka di Deep Lightning Mountain. Ada juga keberadaan di tingkat gubernur kota, seperti Blood Python City di sekitar. Namun, mereka jelas hanya mirip dengan alat peraga hari ini. Gong. Sebuah gong yang dalam tiba-tiba berbunyi di tengah-tengah suasana yang hidup di dalam aula besar. Seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi, ketika banyak pasang mata berturut-turut melihat ke arah singgasana di ujung aula. "Hahaha, hari ini adalah pertemuan gunung dari Deep Lightning Mountain aku. Terima kasih sudah bergabung. Aku, Suzong, pertama-tama akan berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir di sini," ucap Suzong. Tawa yang hangat tiba-tiba bergemuruh di aula besar. Tiba-tiba, cahaya hitam masuk dari luar aula dan langsung menuju tahta singgasana. Cahaya hitam mengembun ketika angin hitam bertiup, mengungkapkan sosok kekar yang duduk megah di atas tahta. Petir yang sangat kuat sepertinya melonjak di matanya saat mereka menyapu tempat itu, dan nampak sangat menakutkan jiwa seseorang. "Selamat datang Komandan Iblis." Sebuah salam hormat bergema di aula setelah pria berjubah hitam muncul di atas tahta. Apakah ini penguasa Deep Lightning Mountain dan salah satu dari 8 komandan iblis besar di wilayah Perang Bis, Suzong, pikir Lindong. Mata Lindong memandang ke arah singgasana pada saat ini. Pria yang kuat dan tegap itu tidak kalah dengan Flame kecil.
Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang agak terjal. Ada pandangan yang bermartabat dan tegas, dari seseorang yang berada dalam posisi berkuasa untuk waktu yang lama. Namun, masih mungkin untuk melihat ekspresi kejam yang terletak jauh di dalam mata itu. Penampilan ini tidak membuat nama Komandan Iblis malu. Lindong bisa merasakan api kecil agak sedikit membungkukkan tubuhnya ketika Su Zong muncul. Penampilan itu seperti pergerakan pertama bagi seekor harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Lindong mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk Little Flame. Senyum di wajahnya memungkinkan tubuh tegang api kecil untuk secara bertahap menjadi rileks. Hahaha, hari ini adalah acara akbar yang jarang terjadi di Deep Lightning Mountain aku. Tidak ada yang boleh pergi sampai mereka mabuk kopi. Ucap Su Zong. Ekspresi kenikmatan melintas di matanya, ketika Su Zong tersenyum memandangi pemandangan indah dari semua orang yang menyambutnya dengan hormat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Demon Commander adalah master yang brilian. Pujian dipancarkan berturut-turut dari bawah. Mata mereka yang menatap Su Zong, memiliki beberapa ketakutan di dalamnya. Kemungkinan nama salah satu dari 8 komandan hebat itu memang cukup menakutkan. Su Zong tertawa keras. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan para pelayan wanita bernyanyi membawa teko kopi sindang dan pergi melalui aula. Suasana aula cukup meriah. Gunung petir jauhku ini tidak dapat dipisahkan dari 9 Jenderal Agungku, dan perayaan tahunan ini tidak dapat dilakukan tanpa mereka. Berikan anggur kepada mereka, ucap Su Zong saat menyapu pandangannya ke tempat itu, saat suasana menjadi sangat hidup. Tiba-tiba, dia melihat 9 jenderal besar di bawahnya. Matanya berhenti sejenak pada Lindong dan Little Flame sebelum bergeser. Raja ini akan menawarkan kalian bersulang. 1 tahun dalam berkampanye memang sangat berat bagi kalian semua. Ucap Su Zong sambil mengangkat jikengkir kopinya dan tertawa. 9 orang di bawah sedikit memiringkan kepala mereka. Mereka memegang cangkir kopi di depan mereka, sebelum mengeringkan isi di dalam cangkir dalam beberapa kali seruputan. Lindong memiliki ekspresi tenang saat menonton adegan ini. Su Zong jelas memiliki beberapa keterampilan untuk menjadi komandan iblis. Jika bukan karena Lindong menyadari bahwa Su Zong telah menempatkan segel hantu gelap yang dalam ke api kecil dan yang lain untuk mengendalikan mereka, tingkah laku Su Zong ini benar-benar akan agak meyakinkan semua orang. Sayangnya, pikir Lindong. Hahaha, ini pasti Lindong kan, yang mengalahkan Gubernur Blood Python City, Cao Ying. Kamu memang berbakat. Tidak heran, bahkan seseorang seperti Jenderal Yan memanggilmu kakak, ucap Su Zong sambil meletakkan cangkir kopi di tangannya. Dia tiba-tiba menatap Lindong yang berada di samping Little Flame dan tertawa. Pada saat ini, beberapa pasang mata juga melesat dari dalam aula besar. Bisikan menyebar ketika mereka mendengar nama ini. Kemungkinan mereka tidak merasa asing. Komandan Iblis terlalu memuji aku. Mengalahkan Cao Ying adalah keberuntungan belaka. Lindong tersenyum sedikit ketika dia menjawab. Su Zong terkekeh. Dia melirik Lindong sebelum berbalik ke Little Flame. Dia jelas menyadari arogansi Little Flame, dan kemungkinan Lindong ini bukan orang biasa. Namun, Su Zong jelas lebih fokus pada Little Flame. Mengingat kekuatannya, dia tidak pernah berpikir bahwa manusia tahap kematian mendalam tingkat awal, ternyata dapat menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Meskipun manusia ini jauh dari kata sederhana, apakah dia, Su Zong, apakah seseorang yang juga sederhana, pikir Su Zong. Dia menatap Little Flame, sementara keserakahan besar melonjak jauh di dalam matanya, api kecil juga tampaknya telah mendeteksi ini, dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata harimau merah itu menghadap Su Zong tanpa menyerah. Kedua pasang mata harimau saling memandang ketika suasananya perlahan-lahan menjadi menegang pada saat ini. Aura pembunuh yang tersembunyi melintas di kedua mata mereka. Pertarungan antara keduanya dengan cepat dideteksi oleh beberapa individu yang lebih tajam, dan wajah mereka dengan cepat berubah. Samar-samar, mereka bisa mendeteksi suasana yang tidak biasa. Kebisingan di aula menjadi jauh lebih tenang tanpa disadari siapapun. Centong dan yang lainnya diam-diam meletakkan cangkir kopinya juga di tangan mereka, ketika otot-otot di seluruh tubuh mereka menegang di saat keringat muncul di punggung mereka. Kecemasan melintas di mata Huo Miao saat dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak pernah berharap, bahwa peringatan sebelumnya sama sekali tidak efektif. Harimau bodoh ini masih berani menentang Su Zong hingga sedemikian rupa, pikir Huo Miao. Dia melirik Lindong. Pada saat ini, sepertinya satu-satunya yang bisa menghentikan Little Flame adalah dia. Namun, dia terdiam untuk mengetahui, bahwa Lindong seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari atmosfer aneh ini. Yang terakhir dilakukannya adalah menundukkan kepalanya, dan menatap cangkir kopi di tangannya. Hahaha, Jenderal Yan masih berani.
Kamu memang layak menjadi jenderal top bawahanku. Suzong akhirnya memimpin untuk tersenyum dan berbicara selama pertemuan. Sudut-sudut mulut Little Flame berpisah saat dia menjawab. Karena Komandan Iblis berpikir bahwa kami telah memberikan kontribusi yang begitu besar, aku ingin tahu apakah kamu akan menyetujui permintaan aku, balas api kecil. Mata Suzong mengeras. Dia tersenyum tipis dan bertanya. Permintaan apa yang dimiliki Jenderal Yan, jangan ragu untuk menyebutkannya, balas Suzong. Lepaskan segel hantu kegelapan yang dalam di tubuh kita, jawab api kecil secara perlahan. Senyum di wajah Suzong perlahan-lahan menegang. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan ketika dia menatap Little Flame dan berkata, Jenderal Yan, apakah kamu mencoba menguji batas kesabaran raja ini? Apakah kamu berpikir bahwa raja ini akan terus mentolerir kamu? Jawab Suzong. Keinginan membunuh yang padat sudah tidak bisa disembunyikan lagi, akhirnya melonjak dalam mata harimau merah api kecil. Suzong, kami berdua sangat menyadari situasi ini. Mengapa kamu harus begitu munafik? Bukankah itu alasan mengapa kamu menggunakan segel hantu kegelapan dalam untuk menjaga aku di Deep Lightning Mountain? Adalah karena kamu ingin memiliki separuh warisan darah esensi dalam tubuh aku kan? Balas api kecil. Seluruh aula besar dengan cepat berubah menjadi sunyi senyap. Syok terungkap di mata para pemimpin dari berbagai faksi, ketika mereka menyaksikan suasana yang berubah drastis ini. Apakah adegan ini adalah perpecahan eselon atas dari Deep Lightning Mountain? Pertemuan gunung hari ini menjadi sedikit berbeda dari biasanya. Namun, agak mengejutkan bahwa Jenderal Yan cukup berani untuk memprovokasi Suzong hingga sedemikian rupa, walau bagaimanapun juga, terlepas dari betapa hebatnya nama Jenderal Yan yang ganas itu masih kurang jika dibandingkan dengan Komandan Iblis terkenal ini. Ekspresi Suzong menjadi gelap. Dia menatap Little Flame ketika tangannya perlahan-lahan mengepal erat. Segera setelah itu, dia berbicara dengan suara dingin. Raja ini benar-benar ingin tahu, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi dari aku di masa lalu. Mengapa kamu berani bertindak hingga sedemikian rupa hari ini? Mungkinkah kamu percaya, bahwa kamu telah menemukan beberapa dukungan, balas Suzong. Setelah kata terakhirnya berbunyi, mata Suzong yang menakutkan berbalik ke arah Lindong, yang diam-diam berdiri di samping Little Flame. Banyak pasang mata mulai bergeser di dalam aula besar. Setelah itu, mereka memandang Lindong dengan ragu-ragu. Apakah itu karena kehadiran Lindong, sehingga Jenderal Yan berani untuk langsung menantang Komandan Iblis Suzong? Namun, apakah manusia yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal benar-benar mampu memberi Jenderal Yan keberanian seperti itu? Apakah ini mungkin? Ucap para penonton. Bang, Lindong dengan lembut meletakkan cangkir kopi di tangannya, di bawah banyak mata yang mengawasi. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata hitam itu menatap Suzong yang berada di atas tahta, saat suara lembut dipancarkan. Komandan Iblis Suzong, aku tidak memiliki keberatan sehubungan dengan Little Flame yang tinggal di Deep Lightning Mountain untuk bertarung demi kamu, dan aku bahkan dapat menerima kalau kamu telah mengambil setengah dari warisan darah esensinya, ucap Lindong. Lindong berhenti setelah berbicara ke titik ini. Niat membunuh yang nyaris terbentuk segera membentak seperti badai di matanya. Namun, kamu seharusnya tidak pernah menanamkan Deep Dark Ghost Seal padanya sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengancamnya, tambah Lindong. Lindong tersenyum pada Suzong yang tampak dingin, memperlihatkan giginya yang putih dan seram. Bukan sampah sepertimu untuk mengendalikan adikku. Karenanya, hari ini akan menjadi hari di mana aku akan membalaskan dendam adikku. Ucap Lindong. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang benar-benar terpana. Aula besar itu sunyi senyap. Semua wajah di aula mengadopsi ekspresi yang hampir membeku. Mereka agak linglung ketika mereka melihat pemuda yang berdiri di kursi tepat di depan mereka. Beberapa orang menggali kembali telinga mereka, seolah-olah mereka meragukan kebenaran dari apa yang baru saja mereka dengar. Dia di sini untuk membalaskan dendam kepada Suzong. Beberapa orang saling berhadapan dan bergumam. Meskipun mereka merasa bahwa Lindong ini memang sangat mendominasi, harga kata-kata seperti itu tidaklah murah. Yang ada di atas tahta adalah penguasa Deep Lightning Mountain, pada saat yang sama, ia juga salah satu dari 8 komandan iblis yang terkenal. Itu adalah seorang ahli top yang telah mencapai puncak tahap kematian mendalam tingkat akhir. Dia hanya selangkah lagi dari panggung samsara. Namun pada saat ini, seorang pemuda tahap kematian mendalam tingkat awal belaka, tampaknya berani ingin membalaskan dendam kepada pemimpin itu. Adegan ini tampak sedikit lucu. Namun, semua yang merasa terhibur dengan ini tidak dapat tertawa, karena alasan yang tidak diketahui.
Sebagai individu yang telah menjadi kepala faksi, tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Lindong ini tampak bodoh. Namun, dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa takut. Apalagi, tidak ada rasa takut di wajah mudanya. Jika Lindong tidak sepenuhnya bodoh, perilaku ini menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri, meskipun semua orang tidak mengerti dari mana kepercayaan ini berasal. Tidak diragukan lagi, dia akan sedikit bodoh untuk melompat ke kesimpulan apapun sekarang, ucap para penonton. Suasana di depan aula sangat tegang. 8 jenderal lainnya, termasuk kelompok Centong, merasakan hawa dingin menerpa tubuh mereka ketika mereka menatap pemuda di dekatnya. Mereka sadar, bahwa Flame kecil dan Lindong akan membuat masalah hari ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan, bahwa Lindong akan benar-benar bertindak secara dominan. Namun karena dia melakukan ini, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali. Tubuh Suzong terus condong ke depan yang berada di atas tahta. Matanya menatap Lindong dengan serius, sementara jejak darah yang gelap dan dingin perlahan-lahan naik di matanya. Membalaskan dendam ya, gumam Suzong. Sudut mulut Suzong menajam, saat tawa muncul dari dalam. Tubuhnya bergetar ketika tawa akhirnya menyebar ke seluruh aula yang sunyi. Sesaat kemudian, dia akhirnya menundukkan kepalanya perlahan-lahan, saat ekspresi mengejek dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Aku khawatir, kamu tidak memenuhi syarat untuk membalaskan dendam dari aku, Suzong, balas Suzong. Coba ini terlebih dahulu, teriak api kecil. Sebuah kilatan ganas melonjak dalam mata harimau Little Flame. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting di atas meja batu di depannya. Meja batu mendesis ke depan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan saat itu dengan kejam menabrak Suzong. Bang! Mata Suzong berubah dingin, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Meja batu meledak tanpa peringatan saat itu masih berjarak sekitar 10 kaki darinya. Setelah itu berubah menjadi debu yang perlahan-lahan jatuh ke tanah. Semua jenderal, tangkap 2 pengkhianat ini. Teriak Suzong dengan suara gelap dan dingin. Ush! Jenderal Gunung Mengsan dan Jenderal Tian E langsung berdiri saat cahaya ganas muncul di mata mereka. Namun, mereka dengan cepat merasakan, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera, ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Centong dan sisanya yang berada di samping mereka. Yang mereka lihat hanyalah ekspresi yang berfluktuasi pada orang-orang ini, ketika mereka dengan erat memegang cangkir kopi di tangan mereka. Huo Miao melirik Little Flame yang memiliki tatapan garang di matanya. Dia mengepalkan giginya, dan akhirnya tidak berdiri. Centong, apa yang kamu lakukan? Jenderal Tian E berteriak dengan marah. Kelompok 5 pria Centong saling bertukar pandang. Segera setelah itu, kilatan sengit juga melonjak di mata mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah individu yang bangga dan berani. Sekarang karena tidak ada jalan untuk kembali, mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin kita lakukan? Centong mengepalkan giginya dan menjawabnya. Kalian semua benar-benar berani mengkhianati Komandan Iblis. Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu lupa kekuatan segel hantu gelap yang dalam itu? Ucap Jenderal Gunung Mengsan sambil tertawa dingin. Namun, beberapa kepanikan muncul di matanya. Situasi saat ini telah melampaui harapan mereka. Siapa yang bisa berharap, bahwa 7 dari 9 jenderal besar berencana untuk memberontak? Pemberontakan. Adegan di depan aula menyebabkan semua orang terkejut. Apa yang terjadi pada para jenderal yang memberontak? Hahaha, jadi kamu sudah siap ya, ucap Suzong. Suzong menatap kelompok Centong saat tatapan gelap di matanya semakin gelap. Dia memandang Little Flame. Jenderal Yan, aku benar-benar tidak bisa mengatakan, bahwa kamu berhasil membuat 5 jenderal besar aku memberontak dalam waktu singkat dalam 1 tahun. Huo Miao, apakah kamu juga berencana mengikuti Jenderal Yan dan memberontak? Tanya Suzong. Suzong tiba-tiba berbalik ke arah Huo Miao. Huo Miao berbeda dari jenderal besar lainnya. Dia memiliki latar belakang yang bahkan Suzong tidak ingin terburu-buru menyinggung. Jika dia membantu Flame kecil, maka Suzong tidak ada pilihan lain selain menyinggungnya. Huo Miao menggigit bibirnya dengan lembut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, aku sudah membalas budi aku padamu. Namun, aku berharap bahwa Komandan Iblis bisa sedikit murah hati sehubungan dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, kekuatan Deep Lightning Mountain kemungkinan akan sangat menderita, jawab Huo Miao. Suzong tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan masalah ini. Kamu benar, kamu sudah membalas budi yang aku berikan kepada kamu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bisa meninggalkan Deep Lightning Mountain, ucap Suzong. Status Huo Miao berbeda dari yang lain.
Di belakangnya adalah salah satu dari 8 suku raja, suku Nine Life Heavenly Chat. Dengan demikian, Su Zong secara alami tidak berani menempatkan segel hantu gelap yang dalam pada dirinya. Kalau tidak, jika para tetua mengetahuinya, Deep Lightning Mountain kemungkinan tidak akan bisa bertahan dari kemarahan mereka. Meskipun Su Zong sendiri juga merupakan bagian dari suku harimau Dark Abyss, tidak mungkin bagi mereka untuk memulai perang dengan salah satu dari 8 suku raja karena Su Zong. Huo Miao dengan lembut mengepalkan tangannya saat matanya berkedip, karena tidak mungkin baginya untuk mengatakan apa yang dipikirkannya. Hahaha, semuanya, raja ini awalnya ingin semua orang bersenang-senang hari ini. Namun, beberapa masalah telah muncul, pesta ini sudah tidak penting. Begitu raja ini menangani pemberontakan ini, pertemuan gunung akan berlanjut seperti yang direncanakan, ucap Su Zong sambil perlahan-lahan berdiri dan tertawa dengan suara lemah. Semua orang di aula saling berhadapan. Segera setelah itu, mereka dengan cepat tertawa kering dan setuju. Dengan masalah besar yang terjadi di Deep Lightning Mountain hari ini, kekuatan fraksi akan berkurang, bahkan jika itu bisa diselesaikan. Pada saat itu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk meninggalkan kendali Deep Lightning Mountain. Lagi pula, terlepas dari seberapa besar Su Zong itu, dia akan mengalami kesulitan menangani semuanya sendirian tanpa bawahannya yang bekerja untuknya. Namun, Su Zong mengabaikan tatapan berkedip di bawah ini. Di matanya, orang-orang itu tidak penting. Begitu dia membersihkan pemberontak ini, dia akan membiarkan mereka belajar tentang kekuatannya. Setelah itu, orang-orang ini secara alami tidak berani berpikiran liar lagi. Tampaknya dia perlu menggunakan beberapa metode kejam dan brutal untuk mencegah situasi seperti itu terjadi di masa depan. Centong, raja ini akan memberi kamu semua kesempatan. Setelah 10 tarikan napas, jika kamu mengambil tindakan dan menangkap Jenderal Yan, raja ini dapat memilih untuk mengabaikan kesalahan masa lalu kamu. Su Zong berbicara dengan suara lemah. Kelompok 5 pria centong memiliki ekspresi kaku. Namun, mereka tidak bertindak. 10 tarikan napas berlalu dengan cepat, dan ekspresi berbisa melonjak di mata Su Zong. Dengan mengepalkan tangannya, simbol cahaya hitam muncul. Dia kemudian mengepalkan tangannya lagi, tiba-tiba menghancurkan simbol. Namun, ledakan yang dia harapkan tidak muncul setelah menghancurkan simbol cahaya hitam. Sudut-sudut centong dan mulut lainnya bergerak-gerak, keganasan akhirnya melonjak di mata mereka ketika mereka menatap Su Zong. Ketakutan sebelumnya dari mereka juga memudar sedikit demi sedikit di bawah amarah ini. Mereka jelas menyadari apa simbol cahaya hitam itu. Jika segel hantu kegelapan yang dalam masih ada di tubuh mereka, kemungkinan tubuh mereka akan meledak. The Dark Seal dalam tubuh mereka telah dihapus oleh aku, ucap Lindong saat menyaksikan penampilan solo Su Zong. Baru saat itulah dia tertawa samar. Jadi seperti ini, balas Su Zong. Su Zong menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berubah agak pucat. Dia perlahan-lahan menoleh dan menatap Lindong saat wajahnya terdistorsi, dan berubah sedikit menakutkan. Setelah aku menangkapmu, aku akan menanam 100 segel hantu kegelapan dalam di tubuhmu, dan membiarkanmu menikmatinya dengan benar. Teriak Su Zong. Aku akan membunuhmu. Balas api kecil. Little Flame akhirnya meledakkan aura sengit yang menyebar. Majestic Yuan Power berkumpul di belakangnya, dan berubah menjadi harimau cahaya hitam yang meraung ke langit. Selain itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang tangguh dan menyerang Su Zong dengan kejam. Cahaya hitam terbang menuju Su Zong dengan kecepatan kilat. Namun, hanya mereka yang akan bertabrakan. Cahaya hitam melintas di dalam aula besar, dan sosok hitam muncul di depan Su Zong seperti bayangan. Bang! Dua tinju besar sepertinya saling berbenturan. Badai energi yang menyebabkan napas seseorang terhenti, diciptakan dari titik kontak. Kedua sosok itu terpaksa mundur beberapa langkah, mengubah batu di bawah kaki mereka langsung menjadi debu. Pasukan tersebar dan semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok hitam berkedip dan muncul di samping Su Zong. Seluruh tubuhnya disembunyikan di bawah bayang-bayang jubah hitam. Hanya kekuatan Yuan yang mengejutkan saja yang dipancarkan, dan memungkinkan setiap orang untuk memahami kekuatan besarnya. Penjaga bayangan, Centong dan yang lainnya melihat bayangan hitam saat mata mereka sedikit tenggelam. Namun, mereka tidak terkejut. Sepertinya mereka sudah lama menyadari keberadaannya. Lindong melihat penjaga bayangan. Tidak ada kejutan di matanya. Tahap kematian mendalam tingkat akhir. Pengawal bayangan ini memang agak kuat, gumam Lindong. Bajingan, raja ini sudah lama tahu bahwa binatang buas sepertimu memiliki niat membunuh. Apakah kamu pikir hanya kamu yang membuat persiapan? Teriak Su Zong sambil tertawa dingin. Penjaga bayangan di panggung kematian mendalam tingkat akhir. Ini sesuai harapan. Lindong tersenyum dan berkata.
Apakah benar begitu? Balas Su Zong. Ketajaman bangkit dari sudut mulut Su Zong. Segera setelah itu, bibirnya terbuka ketika dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Bagaimana dengan satu komandan iblis lagi, ucap Su Zong. Semua orang di aula besar tertegun. Hah, satu lagi komandan iblis. Hahaha, Su Zong, sepertinya itu seperti yang kamu katakan. Jenderal top kamu benar-benar berniat untuk mengambil tindakan terhadap kamu selama pertemuan gunung ini. Ucap Ai seorang. Tawa yang keras tiba-tiba bergemuruh di aula besar pada saat ini. Setelah itu, udara di atas aula besar tiba-tiba meledak terpisah. Batu-batu besar jatuh dan seorang pria berbaju singa ditemani oleh aura yang mencengangkan ketika ia muncul di mata orang-orang yang menonton. Itu adalah Komandan Iblis 100 Beast Reach, Qin Shi. Semua orang menatap pria dengan baju besi singa yang muncul saat ekspresi mereka langsung berubah. Wajah-wajah kelompok centong tiba-tiba menjadi pucat pasi. Itu sudah jelas, tidak ada yang mengharapkan Su Zong untuk mengundang Komandan Iblis lain. Su Zong, raja ini telah setuju untuk membantu kamu. Namun, kamu harus dengan jelas menyadari harganya, ucap Qin Shi sambil tertawa terbahak-bahak. Raungannya bergema di aula besar, menyebabkan seseorang merasakan sakit yang menusuk di telinga seseorang. Bunuh anak nakal manusia ini, dan aku akan setuju dengan kemauanmu. Su Zong berbicara dengan suara gelap. Mata tajam Qin Shi menatap Lindong dari udara saat dia menyeringai. Sepertinya aku telah menemukan banyak hal saat ini. Baiklah, biarkan kami melakukan apa yang kamu katakan, ucap Qin Shi. Mengaum. Tawa keras Qin Shi terdengar. Setelah itu, suara singa yang mengaum menyebar. Tubuhnya bergerak, dan berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang gemilang. Cahaya emas segera terkondensasi, dan muncul seperti singa emas karena tanpa ampun dibebankan ke Lindong. Namun, Lindong terus diam menghadapi serangan hebat Qin Shi. Wush! Cahaya emas menyala dan muncul di atas Lindong. Keputusasaan melonjak di mata kelompok centong saat mereka merasakan gelombang energi liar dan keras. Bang! Suara rendah dan dalam muncul ketika area di sekitarnya langsung runtuh, sementara retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melihat ke arah itu. Manusia itu, apakah dia terbunuh oleh satu serangan saja, ucap penonton. Su Zong tertawa dingin ketika dia melihat ke arah tempat itu. Kekuatan Qin Shi mirip dengan miliknya. Dengan pukulan bertenaga penuh dari Qin Shi, bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat akhir akan terluka serius atau bahkan dibunuh. Bahkan tidak perlu dikatakan tentang Lindong. Debu perlahan-lahan menghilang di bawah banyak mata yang mengawasinya. Segera setelah itu, adegan di dalamnya terungkap. Sosok muda masih duduk terdiam. Mungkin saja melihat cangkir kopi dipegang dengan lembut di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat cangkir kopinya dan mengosongkannya dalam satu tegukan sebelum dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata hitamnya itu acuh tak acuh ketika mereka melihat Su Zong, yang senyum dinginnya perlahan-lahan mulai menegang. Lindong tersenyum. Maaf, aku juga sudah siap, ucap Lindong. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Ini karena sosok yang benar-benar hitam tanpa sadar muncul di samping pemuda ini. Sebuah tangan hitam dengan erat meraih lengan Qin Shi. Serangan bertenaga penuh dari Demon Commander sebenarnya telah diblokir dengan cara yang mudah, seru para penonton yang terkejut, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.